Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime Winter 2025 yang berjudul Zenshu. Episode pertama kayak gitu. Jadi ini adalah anime original buatannya MAPPA ya. Jadi setelah kemarin mereka ngeluarin Buchigiri yang paling gue inget terakhir ya, gue lupa lagi MAPPA ngeluarin apa yang original. Tapi ya akhirnya mereka ngeluarin lagi yang original lagi, dan ini anime tentang, jadi kayak animator gitu, cewek ya, animator cewek yang dimana dia ke isekai kalau nggak salah. Kalau gua nggak dari trailer dan gua lihat dari sinopsis sih seperti itu ya. Jadi ini tuh anime isekai sebenarnya, Zenshu ini. Tapi banyak gitu kan, banyak orang bilang katanya ini anime tentang produksi animasi atau kayak gimana gitu. Gua nggak tahu, tapi kalau gua lihat dari sinopsis sama trailernya sih ini anime isekai ya. Jadi bahasanya dia itu mungkin masuk ke dalam cerita buatannya dia. Ini ngingetin gua sama cerita-cerita kayak di manhwa atau manga ya, dimana penulisnya atau pembuat atau autornya lah ya itu masuk ke dalam karyanya dia. Tapi bedanya di sini yang bikin gue penasaran itu adalah kenapa dia tuh bisa masuk dan tujuannya itu apa dan dia bakal ngapain sih. Itu aja sih. Kalau biasanya kan kalau yang PKK cerita manhwa atau manga itu mereka masuknya itu ya karena mungkin emang masuk aja gitu kan, itu tanpa alasan. Tapi ya kita kayak gitu. Ya kita bahas saja untuk episode ke-1 dari Zenshu. Oke, episode pertama kita mulai. Saya 1 2 3. Watashi, Hirose Natsuko. 高校卒業してアニメスタジオにアニメーターになって才能をめきめき伸ばしまくって。 Oke, animator ya. Gila saudara. Oh, berarti dia director ya. Oh, dia director coy. Ini Sailor Moon ya. Hatsukoi. Oh, gue tahu ini. Gue tahu itu posternya. Oh, dia ngebahas storyboard. Gila tuh rambut tutupin muka gitu. Oh, dia lagi blok kali ya, Fretus blok biasanya. Jadi kayak situasi lagi ini. Festival film. Iya, jadi dia ini storyboard, director utama atau gila beneran kayak duit aja bener ya. Gila dia ngomong rap ya. Gambar kunci untuk pengumuman PV. Oke, frame-nya buat PV ya. Zenshu. Oh, title drop. Zenshu itu artinya itu ulang ya. Iya. Oh, itu bisa dibilang emang nunggu ininya ya, pengumuman udah ada soalnya. Tensai Kantoku. Tidak pun juga lagi blok juga aja, apa lagi bingung juga. Dan juga kan bisa dibilang kayak banyak pressure juga ya.
連絡が取れず心配した親族が様子を見に行ったところ、自宅で倒れている鶴山監督を発見。原因は食中毒とみられ。 Keracunan makanan, sutradara animasi meninggal. Oh, yang ngebuat ini, yang ngebuat film itu. Itu kayak yang itu ya di trailer kayaknya ya. Kita bakal masuk ke film animasinya yang sutradara yang udah meninggal itu. Atau dia masuk isekai juga? ワンチャンあったりしません？ない。全部私がやるから。いい加減にしろよ。お前一人で作ってる気になってんじゃねえよ。Wow, let's go debat ya. Gila kayak hantu ya. お前だよ。でラーメン作ってる気に。 Gila serem aja. Tapi emang betul sih. Maksudnya kayak apa? Ya tugas lu ya cuma di bagian itu aja, storyboard itu pun juga masih belum selesai. 滅びゆく物語。うつうつしい展開で見るとメンタルやられるとか絶望するとか言われて工業的に大こけ。 Kegagalan besar di mat gila. 主人公の勇者ルーク・ブレイブハートが Luke Braveheart. Oke. 誕生を阻止するために仲間と戦ってるんだけど。 Ya tipikal lah ya, pahlawan menyelamatkan dunia. でもそこがいいんだよな。実写だったら誰が行くかな。 Oh, model live アクショ action. ンできるイケメンじゃないと。ああ、ほらあれ、あの人、ライダーやってた頃のあの人。顔は浮かんでるのにな。 Rider. Oh, keselak. Oh, kerang beracun. どうした？夏子！夏子！死ぬな！しっかりしろ！嘘でしょ！夏子！夏子ってば！ Gila, disuruh jangan mati aja. Kaname Jun. Oke, siapa tuh Kaname Jun? Oh, itu nama artisnya ya kali ya. Cocok buat meranin sih itu ya. Oh, flashback. Itu kayaknya ada ngejelasin juga tentang masa lalunya si itu ya sebelum dia jadi sutradara. Masa mudanya kali. Oke. Menarik sih. Jadi dia tuh ke isekai ini berarti dia itu tadi keselak. Keselak atau keselak kan ya? Keselak makanan. Atau ini. Gelo. Monsternya pakai 2D ya, bagus. Oh. Iya, ini yang ngeri. Buset. Oh, ini Luke. Gila, ada kuda poni juga. Animasi bagus ya BTW. Jadi kalau monsternya kalah dia bakal langsung diserap sama black hole gitu. Jadi nggak ada ninggalin jejak ya. Kekosongan. Oke. Iya, dia baru sadar ya. Gak kuda, kenapa ada kuda poni ya? めちゃくちゃ完成度高くない？ユニをこんな獣臭までさせちゃって。獣臭？なんだこの黒毛。コミケ。見たことのない格好ですわね。ボイドを見に来た野獣馬のバカか。お前の名は広瀬夏子。広瀬夏子。ケバン魔法少女暗黒学園の監督、広瀬夏子。
Tapi dia tuh ngebuat ini gak sih? Ini buatannya siapa? Buatannya dia, bukan buatan dia kan? Buatannya sutradara itu apa gimana sih? Atau buatannya dia? オッケー。 Gak masa film ini itu dibuat sama sutradaranya dia? Apa dibuat sama si MC atau sama yang udah meninggal itu? どうなってんのこれ。意味わかんないんだけど。黒毛は走って帰れ。 Gila. Ya iya lo asal ada gue seperti di isekai kan banyak ya cerita isekai di Jepang ya. Wow, kacau ya. Saya kan sebutin kan bahwa dunianya itu emang bener-bener kayak sengeri itu. Jadi kayak hardcore level dunia gitu. Dimana kayak mungkin monsternya itu emang ngeri-ngeri dan MC-nya itu kan berarti emang 何かのテーマパーク bener-bener ngebawa apa kayak Yusha gitu loh. ナインソルジャーが再びボイドからソウルフューチャーを守りこの最後の街を救った。 Gila, pala botak, kumis pink anjing. 総長、最後の街。 Wali kota. お言葉をお願いします。バオバブ様。 Baobab. 大空洞ボイドが現れた時世界は終わりを迎え Oke, berarti ancaman itu kekosongan dunia itu ya. Kekosongan. Kenapa kekosongan? ボイドの超誕空生洞ボイドの誕生を阻止できるものが世界を Oh, dialognya. を照らす真の光と Dia sering banget rewatch sampai dia hafal dialognya anjing. 孫うことなき我らの光。 音楽宴スタート Gila, scene-nya ya. 部たちが踊り出す Ini awal movie kali ya, bagaimana? で鳩が飛んで Gila, sampai apa step detailnya loh. フューチャーを横切るソウルフューチャー Soul Future, もしかしてこれって滅びゆく物語 A Tale of Praising. ルーク・ブレイブハートあなた本当に本物のルーク・ブレイブハートだったら何なんだ。嘘でしょこれってもしかして異世界転生ってやつ Isekai Tensei. 世界ではないか何転生 Tapi gak kalah kembali lu travel anjing ke sini. 私がそういうの Tasmigasri ya apa sih bahasanya? 私キャリアあるし福利厚生ある会社にいたし今まで普通にまっとうに生きてきたよ黒毛全然何もオイラたちのパーティーだぞ。邪魔すしてないってあ待ってここが滅びゆく物語の世界ならば Oke. さっきの巨大な虫っぽいボイドを一匹倒して群衆が浮かれてるシーンの後確かボイドの軍団 Nah, pasukan kekosongan akan muncul dan nyerang kota. Gila, langsung hardcore nyerang begitu ya. こういうヤバいやつに関わらやばいマジでやばいパーティーやってる場合じゃない。 Oh, 来た一匹は偵察のやつでこれから大量のボイドが襲ってくる。 QJ は何も反応してない。充電中でしょ。これからも QJ は大切な時に充電中になるの。ルークは世界を救う Oke. 勇者様だぞ。 Jadi si MC itu tahu ya, jadi dari di esensi isekai. でも詰まってる。 Bawa pengetahuan. 飛べないただの馬にしてやろうか。オラオラオラオラ。やめろ。 Gila. 傷つけるやつは誰であろうと許さない。今日は祝賀会だ。お前のような野蛮で凶暴な獣は皆に迷惑がかかる。 Ya tinggal nunggu waktu aja mereka diserang sih sebenarnya. Tapi dia orang lapar ya. 勇者様だ。聞こえないの。何が？ Suara lapar. の腹の音、さっきから目の前でグーグーグーグー鳴ってんでしょ。お前にいる腹を空かせた人も救えなくて世界を救えると思ってんの。人なのか。 Iya. Dan kira kesana mukanya ketutupan rambut, dikira rambut creature anjing. 俺だって腹が空いてんだ。ボイドを見に来たどこかのバカを救ったせいでね。本
しおい何してる。Ih. Dia mau coba saya kan itu fiksi kan awalnya ini gitu. Kayak rasanya gimana kalau di aslinya gitu. Gila di teasing anjing. ルーク、こんなやつだったのか。ボイド軍団が来るっていうのに。いや、待って。ここが本当に滅びゆく物語の世界なら、ナインソルジャーがボイド軍団を倒す。その時ユニオが死亡。Ah, Yunio dead di sini. まあ、いっか。ルーク・ブレイブハート。親友のユニオが自分をかばって死んでうつ展開になっていく。 Ah, itu juga bagian dari karakter development ya. ボイド襲来確率 100%。本当に来たってことは。 Ah, baru ketahuan tuh beneran kan. ルーク、とっとと終わらせてパーティーの続きしようぜ。死亡フラグ。 Ah, kata-kata flagnya ya. Oke, kita pelan selamat ya. Banyak coy. あんな数無理だ。逃げよう。どこに逃げるんだ。ここが最後の街なんだぞ。私、本当に滅びゆく。 Tapi si MC-nya punya kemampuan gak ya? だとしたら。 Gila cuma 4 orang doang anjing. ルーク、これ。キュージェ数は。その数測定不能。 Oh, saking banyaknya. ユニオに乗って空から後方に回って攻撃。注意をできるだけ街からそらせ。了解。これはこういう物語なんだから。しょうがないよね。 Gila, jadi emang ini adalah canon event. ルーク。 ユニオとっとと終わらせようぜ。 Jadi dia mau maju sendirian coy. Iya, yang pasti nonton pas bocil ya. Ya ini bukan buatannya dia coy. Dia nonton pas lagi masih bocil. Itu buatannya yang sutradara yang udah meninggal itu. Kemungkinan sutradara yang udah meninggal itu kayak isekai juga deh. Ya nggak sih? Gila, one hit one kill gitu anjing. Oh, tapi butuh MP kali ya. Oh, dan juga kena juga serangan. Oh, itu penanda yang buat storyboard itu pasti buat itu kan. Oke. Ah, dia jadi ngedown ya. Jadi kayak dia tuh oke. Jadi dia bisa ngubah alur cerita kayaknya si MC. Si Natsuko kayak bisa. Iya, si Natsuko kayak dia tuh bisa ngubah alur cerita aslinya. Jadi kayak support buat mereka coy. Tapi ada efek sampingnya nggak? 何すんだよ。ネギ、網できました。最後の街にはルークが必要な Gila, dia lah momen dia pengen 何する気だよ。 mengorbankan diri ya Junio ya. 続き。あの方は。おい、ユニオを止めてくれ。あいつ自爆魔法を使う気だ。 Oh, mantra penghancuran diri. お前のせいだ。何書けばいいの。だから何書けばいいの。 Ya nentuin sendiri. 無茶ぶりひどい。どなたと喋ってるんでしょう。ユニオ。はあ、かっこつけちゃったな。芝生魔法
Gila, ada pengen pancuran diri ya biar semuanya kena. 最後くらいかっこつけとくか不思議だろ Gila, dead scene moment nih. この状況地平線からやってくる無数の敵 Wow, kita kabur-kabur ya. Gila. Oke. Oh, dia ke summon. Animasinya bagus ya. Iya, dia keluarin dex-nya dia, coy. Mana kayak ini ya. Kayak Tokusatsu gitu. Gila. Wah, langsung gambar cepet ya. Jadi terjadi dalam berapa detik anjing? Ah, itu dia ngebuat storyboardnya itu dengan semua skripnya. Nah, di situ akhirnya ngubah jalur ceritanya ya. Oh, gak ada ngebuat. Gila. Dia ngebuat ini, coy. Creature. Oh, damn. Jadi belum tahu kan Junio kalau ini. Gila, jadi kayak say gitu loh. Kalau nggak kayak gila kesuman creature aja. Gila, the power of author ya. Sebenarnya ngikutin gua sama ini loh yang apa manga. Aduh, gua pernah baca tuh manga yang kayak gitu juga. Nah, jadi ya. Selamat ya. ユニオさんの無事を確認ボイドハン Oh, 0%. 誰だ？夏子だ。どこから来たものだ？現実から来たアニメーおい！ Gila, jadi kayak 見てたよくわかんないけどオイラボイド倒しちゃった iya, dan kira dia ya. やったーなんだこいつもしかして黒毛人間だったのか広瀬夏子だ。 Oke. 広瀬夏子。 Jadi udah 現実 kerajaan bernama realitas. アニメーターだ。 Animeta. Oke, udah kira begitu ya. Oke, tapi cukup menarik sih. Maksudnya kayak dari sisi ceritanya sih oke sih. Masih endingnya ya BTW. Belum ada opening kita.
Endingnya oke sih. Endingnya bagus sih, gue suka sih. Oke, bertahan. Ya tadi untuk episode pertama ya dari Zenshu. Ya tadi untuk episode pertama ya dari Zenshu. Jadi episode yang bagus sekali. Jadi ya ini seperti yang sudah gue perkirakan ya, ini adalah anime isekai, dimana gue nggak tahu ke isekainya itu bisa dibilang kayak gimana konteksnya. Apakah mungkin si Natsuko ini dia itu ditransfer gitu ya ke isekai kayak si yang di Teten Yusha, atau misalkan dia dipanggil atau kayak gimana gitu. Intinya dia itu masuk ke dalam dunia yang dimana film waktu pas saat yang dia tonton dari kecil ya, dimana filmnya itu dibuat sama sutradara yang baru saja meninggal nih. Cuma sutradaranya ini itu meninggal hari ini ya, waktu pada satu sutradara dan ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya dia, dan ya intinya kayak gitulah, tidak sadarkan diri kan BTW, dan itu udah meninggal gitu. Nah feeling gua kayaknya si sutradaranya itu kayaknya kalau emang kita mau plot twist ya, kemungkinan sutradaranya itu mungkin kayak isekai juga, dan dia kayak punya kemampuan yang sama kayak si MC probably gitu. Cuma gua nggak tahu apakah itu akan itu alasannya, tapi yang jelas ini adalah film yang dibuat sama sutradara tersebut tuh ya, yang ditemukan nggak sadarkan diri di dalam rumahnya ya. Dan bisa dibilang ya intinya filmnya itu tadi dijelasin, filmnya itu emang isinya itu emang penuh dengan keputusasaan, emang kayak apa ya, dunianya itu emang se pojok itu loh yang untuk manusia, karena kan creature-nya itu pada kuat-kuat kan. Jadi bisa dibilang kayak bukan film yang ini mengacaukan mental dan menjerumuskanmu ke dalam jurang keputusasaan. Jadi emang kayak dunia yang emang hardcore banget gitu loh, mirip-mirip kayak Berserk lah kemungkinan ya, tapi kayaknya nggak segore Berserk juga. Jadi kayak emang dunia yang di ujung keputusasaan gitu. Nah itu emang agak agak mungkin orang pada nggak suka kan, makanya bilang tadi disebut ada kegagalan industri kan. Oke, karena tipe ceritanya itu tidak ada harapannya lah kesannya. Ya tapi akhirnya si MC ya, si Natsuko masuk ke dunia ini, dimana dia sekarang ngebantuin partinya si Luke ya, partinya Luke dan kawan-kawan melewati semua kesulitan yang ada. Dan juga kadang-kadang dia tahu alur cerita utamanya kan, karena kan ini filmnya kan dia sering tonton berkali-kali gitu. Jadi pastinya dia ngerti banget lah semua jalur ceritanya, bahkan setiap scene adegannya, dialognya dia inget kan. Jadi ya pastinya ini cukup menarik untuk dia ke depannya nanti gimana CMC-nya berusaha untuk menghindari itu kan. Jadi ya bisa dibilang kayak gitu sih Natsuko di sini. Gua nggak tahu, gue tuh awal mikir dia tuh keselak anjing. Jadi dia tuh kayak keselak gitu, keselak. Terus dia kan di sini ngomongin kan kalau misalkan aku bisa melihat wajahnya tapi aku lupa namanya. Jadi misalnya kayak dia itu kan mau ada live action nih ya, si filmnya yang Tale of apa inilah istilahnya. Itu dia bilang bahwa siapa yang bisa meranin karakter utamanya, karena kan harus keren dan juga kuat dalam aksi kan. Dan dia akhirnya ngeliat mukanya terus dia ngeliat wajah terus dia lupa namanya siapa, dan dia inget nih ini mirip kayak muka siapa gitu kan. Nah ternyata dia ada flashback dikit yang dimana kayaknya mungkin kita udah bakal dapet flashback dari Natsuko yang dimana dia tuh pernah mungkin deket sama teman lamanya dia atau kayak gimana gitu, yang mungkin Osana Jimmy-nya gitu kan. Yang dimana ya bisa dibilang nih kan dia ada ngegambar, terus ini kan Natsuko pas zaman SMA atau sekolah lah intinya, dan dia melihat ada laki-laki yang lagi lari. Jadi kayak mungkin si laki-laki itu emang fisik gitu ya, olahraga. Nah itu yang kayaknya mungkin nanti bakal dimunculin di flashback. Gua nggak tahu apakah soalnya kan ada cerita isekai ya, jadi technicalnya sendiri pun juga gue masih belum tahu apakah si Natsuko itu bisa balik ke dunia nyata kah, atau nanti dia bolak-balik, atau emang sampai sekarang dia bakal isekai terus. Kalau sampai sekarang dia isekai terus, berarti ya flashback ini tuh nanti bakal muncul cuma sebagai bagian daripada plot karakternya aja. Jadi bagian daripada karakter development daripada si MC-nya gitu. Mungkin seperti itu ya. Cuma satu hal lagi sih yang gue masih bingung itu sih, maksud gue kayak dari tujuan daripada ini series sih. Maksud gue kenapa director yang gak ada hubungannya sama filmnya. Gue tuh awalnya mikirnya si MC-nya itu Natsuko itu masuk ke dalam dunia fantasi gitu. Dunia fantasi yang dimana fantasi itu buatannya dia, jadi dia masuk ke dalam karyanya dia sendiri.
Dan itu ngikutin gue sama cita-cita manhwa pada umumnya kan. Tapi ternyata enggak, di sini dia literally masuk ke karya orang lain yang dia tonton dari kecil, dan kayaknya film ini itu adalah yang menjadi penyebab kenapa dia mau jadi sutradara animasi. Jadi yang menginspirasi dia lah istilahnya. Cuma maksud gue itu kayak yang kalau gue lihat ya, ini tipe ceritanya itu intinya adalah si MC-nya ini si Natsuko ya, dia tuh mengalami writer's block mirip-mirip kayak Alan Wake. Jadi mereka dia berusaha, mungkin dia akhirnya bakal menyelesaikan dia punya permasalahan itu dengan dia masuk isekai ini. Jadi kayak memplongkan dia punya pemikiran mungkin. Karena kan dia kan dengan semua pressure yang ada, sutradara jenius, terus apalah istilahnya gitu, itu mungkin akhirnya ngebuatnya jadi bingung gitu. Kayak gimana gue harus gambarnya gitu kan, karena orang-orang kayak akhirnya mempress dia, dan dia pun juga secara personality itu terlalu dia sendiri gitu. Dia tuh nggak terlalu percaya sama orang lain. Nah ini mungkin bakal jadi character development juga nanti ke depannya, kalau misalkan nanti kan si Natsuko kan nanti bakal ada kerjasama juga sama si pahlawan dan kawan-kawan. Jadi kayaknya mungkin nanti bakal ngerti gitu gimana cara kerja sama orang lain secara kerjasama gitu. Itu yang kita lihat nanti kayak gimana ya. Yang jelas cukup menarik untuk bagian awalnya. Episode pertama pun juga secara visual animasi pun juga bagus, jadi nggak usah ditanya lah ya. Dan ya intinya gue penasaran sama konsep cerita kedepannya sih. Dan tadi kita ngomong kekuatan CMC ya. Jadi CMC itu punya kekuatan, dimana kekuatan itu bisa memunculkan creature ya. Dimana dengan menggunakan alatnya ini, misalnya alat yang untuk yang biasa dipakai buat animator itu ya. Jadi ini alat yang untuk nginin kertasnya gitu, supaya nanti pas ditempel terus dia teret gitu kan, jadi puter gitu. Diputer anjing di kayak flip apa sih anjing namanya? Di flip gitulah kertasnya supaya bisa kelihatan animasinya. Nah ini dibawa sama dia kan tuh ke bawah itu, dan ternyata dia tuh bisa ke summon, dia punya desk anjing, dia punya meja, dan akhirnya dengan itu dia bisa munculin creature. Nah ini akhirnya entah kenapa ngingetin gue ya sama salah satu manga yang pernah gue baca juga dulu, istilahnya udah lama sih ya gue nggak baca tuh manga. Waktu itu gue baca itu waktu pada saat awal masih baca manga gitu. Sekarang udah enggak ya. Itu adalah manga yang dimana MC-nya itu bisa gambar. Jadi MC-nya itu kalau nggak salah pinter gambar di dunia nyata atau manga atau apa gitu, gue lupa. Terus dia ke isekai dan dia tuh punya kemampuan untuk bisa ngegambar creature. Jadi dia tuh literally bisa munculin apa yang dia pikirkan itu di dia gambar. Manhwa pun juga ada sebenarnya kan. Manhwa yang Istriku Raja Iblis itu kalau nggak salah, manhwa Cina. Gue udah lama banget gak baca tuh ya. Tapi yang gue itu yang paling gue itu yang manga. Itu keren sih. Epic juga gitu. Jadi CMC itu bisa ngeluarin creature legenda, tapi literally dia gambar. Dia gambar, pada kaget loh, kalau punya creature legenda gitu. Itu gue pernah ada animasinya sih. Kalau ada animasi gue pasti tonton itu bagus sih. Tapi gue agak lupa sih ceritanya kayak gimana ya. Tapi ini mirip-mirip kayak gitu. Jadi CMC-nya tuh gue pikir awalnya bisa ngubah cerita anjing. Ternyata manggil creature. Jadi dia tuh manggil, mana desainnya bagus juga kan, dia kayak creature ngeri gitu. Jadi dia tuh bisa manggil creature gitu, dan kerennya di sini gambarnya itu kan masih pakai pensil kan tadi. Jadi outputnya pun juga kayak pakai pensil gitu. Jadi secara kemampuan kalau kita simpelkan mirip-mirip kayak saya gambar di kertas nanti bakal muncul gitu. Keren sih. Dan ya kita bakal lihat nanti istilahnya kedepannya kayak gimana ya. Dan di sini kan bisa dibilang salah pahamnya kan karena kan dia ngomong kerajaan realitas, terus dia itu adalah seorang animator yang dimana dia pikir itu emang semacam pekerjaan kah atau apa gitu. Dan si siapa? Gak tahu ya apakah si Luke ini bakal jadi kayak semacam love interestnya daripada si Natsuko apa tidak. Kalau mood gue sih enggak ya, karena kayak untuk kita lihat nih kayaknya ini satu season tamat. Jadi kemungkinan Natsuko itu bakal balik lagi ke dunia nyata untuk menyelesaikan dia punya tugas kalau memungkinkan. Soalnya kita nggak tahu kan di dunia nyata itu dia meninggal atau tidak soalnya si Natsuko ini. Soalnya yang kayak Selak itu sudah bukan meninggal sih, kayak pingsan gitu kan. Nah kemungkinan dia tuh kan keselak tuh. Tapi gua nggak tahu sih, mungkin ada kemungkinan dia tetap stay di isekai, tapi ya gua nggak tahu lah istilahnya kayak gimana. Tapi itu kayak gitu. Jadi menarik untuk episode pertamanya dari Zenshu. Yang kita lihat nanti istilahnya dari segi plotnya sih yang jelas ya, sutradara yang meninggal itu tuh yang sutradara aslinya itu potensial dia tuh bakal ke isekai juga. Terus secara kemampuan kan MC itu bisa gambar creature ya. Jadi apakah ada kayak semacam technicalnya gitu di mana dia pastinya kan nggak bisa gambar sembarangan kan. Jadi mungkin emang harus
di momen tertentu kah, atau misalkan dia bisa gambar bebas kah? Soalnya kan dia kayak henshin gitu loh, jadi kayak yang alatnya itu jadi kayak henshin, ngeluarin dash dia gambar bikin creature dah gitu istilahnya. Dan tadi kan kalau kita ngeliat dia tuh gambar itu kan perlu waktu kan, makanya mungkin waktu pada saat dia gambar itu pastinya bisa jadi dia bakal kena serang kah atau kayak gimana, itu mungkin nanti bakal dilindungi sama si MC-nya, si MC di film ini ya, si Luke. Ya kita bakal lihat nanti kayak gimana ya. Cukup menarik sih, dan berarti ini bukan tipe cerita yang kita pikirkan ya dari Mappa kan, karena kan waktu itu Mappa bilang dia pengen bikin anime original di mana tuh menceritakan tentang seorang animator. Jadi mana kan kesannya kan kayak orang bilang ironinya gitu, Mappa yang terkenal dengan mistreatmentnya dia terhadap para animatornya, terus jadwal schedule yang terlalu ini dan lain-lainnya gitu kan, dibayar murah. Itu malah mereka ngebuat animasi yang tentang animator, dan ternyata enggak coy, ceritanya tuh literally berbeda banget. Ini bukan kayak Shirobako atau kayak Bakuman yang kayak manga yang emang tentang industri gitu. Ternyata ya ini bisa dibilang anime isekai yang ngebawa tema animator aja sih istilahnya. Jadi kayak semacam bait sih. Tapi ya menarik lah, secara konsep menarik. Kita bakal lihat ke depannya bakal kayak gimana ya. Ya sekian untuk episode pertama dari Zenshu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode kedua, episode kedua kayak gitu guys. Terima kasih. Bye.